Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi sama Pak Guru di dalam video pembelajaran sains. Pada video kali ini kita akan membahas masalah proses fotosintesis dan kita akan melakukan suatu eksperimen mengenai fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz. Fotosintesis merupakan proses sintesis senyawa organik, di mana dapat dituliskan reaksi kimianya, yaitu 6CO2 plus 6H2O akan menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. CO2 dan H2O merupakan bahan dasar atau bahan utama di dalam proses fotosintesis, di mana gas karbon dioksida atau CO2 dan H2O ini didapatkan di alam. CO2 didapatkan melalui udara, melalui stomata daun, sedangkan H2O didapatkan di dalam tanah melalui akar, yaitu melalui pembuluh silam. Nah, sedangkan hasil dari proses fotosintesis ini yaitu glukosa, yaitu C6H12O6 dan oksigen O2. Nah, selanjutnya cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama di dalam proses fotosintesis, karena cahaya matahari ini sangat penting di dalam proses fotosintesis, yaitu di dalam klorofil ini cahaya matahari ini atau energi matahari ini akan diubah menjadi energi kimia, yaitu di dalam proses fotolisis, yaitu pemecahan air menjadi ion hidrogen dan ion oksigen. Selanjutnya, marilah kita akan melakukan percobaan atau eksperimen sederhana mengenai proses fotosintesis, yaitu percobaan Ingenhousz, di mana tujuan dari percobaan ini adalah untuk membuktikan bahwa di dalam proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen, di mana alat dan bahannya bisa dilihat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan suatu percobaan atau eksperimen untuk mengetahui bahwa matahari sebagai sumber energi utama itu digunakan dalam proses fotosintesis tanaman atau tumbuhan. Yaitu kita akan melakukan percobaan fotosintesis, percobaan Ingenhousz, di mana alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ini adalah corong kaca. Yang kedua, kita menggunakan gelas ukur, yaitu gelas kimia. Yang ketiga, kita menggunakan tabung reaksi. Selanjutnya, untuk bahannya sendiri, kita menggunakan hidrilla verticulata seperti ini, dan tentunya kita menggunakan air. Berikut cara atau percobaan, langkah-langkah percobaannya. Yang pertama adalah kita siapkan gelas kimia.
Kemudian corong kaca kita masukkan hidrilla verticulata sekitar 3 atau 4 helai seperti ini. Kemudian setelah kita masukkan seperti ini, kita masukkan gelas kaca ini atau corong kaca ini ke dalam gelas kimia seperti ini. Nah, di ujung corong kaca kita masukkan lagi tabung reaksi seperti ini. Selanjutnya kita masukkan air. Oke, bisa dilihat seperti ini. Nah, inilah rangkaian percobaan untuk proses fotosintesis Ingenhousz seperti ini. Nah, setelah itu nanti ini percobaan ini kita tempatkan di tempat yang terang, kemudian di tempat yang gelap untuk membedakan mana yang paling banyak gas oksigen yang dihasilkan, apakah di tempat yang terang atau di tempat yang gelap. Untuk reaksi terang, kita tempatkan percobaan ini di tempat yang terang dengan kita mengeset waktunya itu pakai 5 menit pertama. Kita mulai dari sekarang. Seperti ini. Kita akan menyaksikan gelembung gas yang terbentuk. Oke, bisa dilihat sendiri di tempat yang terang ada gelembung-gelembung gas yang dihasilkan. Nah, dari proses fotosintesis ini bahwa sinar matahari sebagai sumber energi utama itu sebagai produknya dan hasilnya adalah gas oksigen. Nah, di mana gelembung-gelembung ini adalah gas oksigen. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, percobaan ini kita tempatkan di tempat yang gelap dengan intensitas cahaya matahari yang kurang seperti ini. Kita akan menyaksikan apakah akan terbentuk gelembung gas atau terbentuk oksigen seperti pada percobaan di tempat yang terang. Di mana waktunya kita coba juga mengesetnya 5 menit. Oke. Kita akan lihat apakah terbentuk gelembung gas di tempat yang gelap. Sudah 1 menit belum terdapat gelembung gas yang terbentuk. Bisa dilihat sendiri. Berdasarkan percobaan yang telah dilaksanakan tadi, bahwa di tempat yang terang dan di tempat yang gelap, dibuktikan bahwa di tempat yang terang banyak sekali gelembung gas yang dihasilkan. Sedangkan di tempat yang gelap, itu sama sekali tidak ada gelembung gas yang dihasilkan. Atau gelembung gas yang dihasilkan tadi itu merupakan gas oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa di tempat yang terang itu dengan
terkena langsung dengan cahaya matahari sebagai sumber energi utama dalam proses fotosintesis, itu akan menghasilkan gelembung-gelembung gas atau oksigen. Karena apa? Di dalam proses fotosintesis itu cahaya matahari sebagai sumber energi utama itu adalah produk di dalam proses fotosintesis, dan hasilnya itu adalah oksigen di dalam proses fotosintesis. Sedangkan di tempat yang gelap tadi dengan intensitas cahaya matahari yang kurang, itu sama sekali tidak ada gelembung gas yang terbentuk. Itu membuktikan bahwa di dalam proses fotosintesis atau proses membuat makanannya sendiri oleh tumbuhan itu membutuhkan energi cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis merupakan proses membuat makanannya sendiri dengan memanfaatkan sumber energi matahari sebagai produknya, dan yang dihasilkan adalah gas oksigen. Jadi itulah kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan pada praktik kali ini atau eksperimen yang dilakukan tentang percobaan fotosintesis, proses fotosintesis in house. Oke, terima kasih. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan di praktik kali ini. Sampai jumpa lagi di eksperimen atau praktik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.